Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia tetap bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Saat ini kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau di dalam kasih-Mu mengorbankan anak-Mu yang tunggal supaya kami orang-orang berdosa ini diselamatkan. Biarlah kuat kuasa-Mu dan Roh-Mu yang mengajar kami untuk memahaminya, agar kami dapat meyakini dan menghidupinya. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, hari Selasa 10 Maret 2026. Sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 46 hingga ayat yang ke-50, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebaca sekali lagi. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan ini menyingkapkan pergeseran radikal dalam cara Yesus memahami keluarga, kedekatan, dan identitas umat Allah. Renungan ini tidak merendahkan keluarga secara biologis, tetapi mengangkat relasi yang lebih dalam dan lebih menentukan, yaitu relasi yang dibangun oleh ketaatan kepada kehendak Allah. Situasinya sederhana tetapi syarat makna. Ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, ibu dan saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Secara budaya Yahudi, ini adalah situasi yang sangat jelas. Keluarga memiliki hak prioritas. Memenuhi panggilan keluarga adalah kewajiban moral dan religius. Namun Yesus tidak langsung menghentikan pengajarannya. Ia justru menggunakan momen ini untuk menyatakan sesuatu yang sangat mendasar tentang kerajaan Allah. Jawaban Yesus terdengar mengejutkan. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Pertanyaan ini bukan penolakan terhadap Maria atau saudara-saudaranya, melainkan pembongkaran asumsi lama. Yesus sedang menggeser pusat identitas dari darah dan keturunan kepada kehendak Allah. Dengan menunjuk kepada murid-muridnya, ia menegaskan bahwa kedekatan sejati dengan dia tidak ditentukan oleh hubungan biologis, tetapi oleh relasi ketaatan. Kalimat kunci perikop ini terletak pada pernyataan Yesus bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapaknya, dialah saudara, saudari, dan ibunya. Di sini kehendak Allah menjadi dasar komunitas baru. Keluarga dalam kerajaan Allah bukan komunitas eksklusif berdasarkan asal-usul, melainkan komunitas terbuka yang dibentuk oleh ketaatan, iman, dan kesediaan mendengar firman. Makna yang paling dalam adalah Yesus tidak meniadakan keluarga alami, tetapi menempatkannya di bawah ketaatan kepada Allah. Bahkan Maria sendiri menurut Injil disebut berbahagia bukan pertama-tama karena ia melahirkan Yesus,
tetapi karena ia mendengar firman Allah dan melakukannya. Dengan demikian, relasi biologis tanpa ketaatan tidak otomatis menjadi relasi rohani. Renungan ini juga berbicara tentang terhadap religiositas yang mengandalkan status, tradisi, atau kedekatan simbolik dengan hal-hal suci. Dalam konteks Matius 12 secara keseluruhan, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi yang merasa dekat dengan Allah karena hukum, jabatan, dan identitas religius mereka. Sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa kedekatan sejati diukur dari ketaatan yang hidup, bukan dari klaim identitas. Karena itu teks ini menantang orang-orang percaya pada masa kini, khususnya dalam budaya yang sangat menekankan ikatan keluarga dan marga. Yesus mengingatkan bahwa iman tidak bisa diwariskan secara otomatis melalui darah, tradisi gereja, atau latar belakang Kristen. Setiap orang dipanggil menjadi pribadi untuk masuk dalam keluarga Allah melalui ketaatan kepada kehendak-Nya. Namun perikop ini juga sangat menghibur. Yesus membuka keluarganya selebar-lebarnya. Tidak ada batas etnis, status sosial, atau latar belakang. Siapapun yang mau mendengar dan melakukan kehendak Allah diterima sebagai bagian dari keluarganya. Di dalam Kristus, orang-orang yang mungkin kehilangan keluarga, terasing atau tersingkir, justru menemukan rumah rohani yang sejati. Karena itu renungan ini memperlihatkan wajah kerajaan Allah sebagai komunitas ketaatan dan kasih, bukan sekedar komunitas darah dan tradisi. Yesus mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam relasi yang paling intim dengannya, bukan melalui garis keturunan, melainkan melalui hidup yang selaras dengan kehendak Bapa. Amin. Kita berdoa. Kami sangat berterima kasih padamu Tuhan, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu melalui darah Kristus yang mempersatukan kami, menebus kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan kegelapan, sehingga kami menjadi keluarga besar orang-orang percaya. Biarlah kami senantiasa memahami itu, agar kehidupan kami memperlihatkan bahwa kami adalah bagian dari keluarga orang-orang percaya yang telah Yesus bentuk di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.